Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Alfredo. Nah, di video kali ini gue mau nge-review singkat motor gue CB 150R. Nah, kenapa gue ngebuat video ini? Karena di video sebelumnya yang gue night ride sama squad Aerox Bore Up, itu lumayan banyak yang nanya, "Bang, motor lu masih standar gak bang? Bang, kayaknya CB standar top speednya gak segitu deh. Bang, kayaknya lu udah ganti ECU ya?" Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, makanya gue ngebuat video ini. Ya, jadi ini adalah CB 150R tahun 2017. Warnanya itu red racing. Kalau nggak salah namanya itu. Nah, sebelumnya gue mau cerita sedikit nih. Sebenarnya motor ini udah lama gue nggak pakai karena gue itu sebenarnya habis crash. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat nih, tuh, tangkinya pengok. Terus juga di bagian sini ini bodinya patah. Bisa kalian lihat kan? Terus juga bodi sebelah kiri ini tuh baret parah dalam. Nah, terus sebenarnya di bagian depan ini juga udah rusak, hancur pokoknya. Karena ini yang tadinya stang begini nih sebelumnya, itu jadi stang jepit cuy, kayak begini. Makanya parah banget. Dan di sini juga sennya sebelah kiri patah, ini gue udah ganti. Ya, jadi bagian depannya ini gue udah reparasi karena supaya nggak terlihat hancur banget gitu. Nah, untuk bagian yang body terus tangki, ya nanti aja dulu deh. Karena pakai duit cuy. Apalagi lagi corona kayak begini. Malah curhat kan gue. Ya kayak gitu. Oke, ini adalah CB tahun 2017. Nah, bisa kalian lihat sendiri kan motor gue looknya masih ya standar boleh dibilang. Cuman gue modal lepas spakbor sama knalpot. Ya, ini bisa kalian lihat knalpot gua. Oh ya, by the way, sorry banget ini ya. Noise-nya terlalu gede karena ya gue di pinggir jalan rumah gue dan sebelah ada tetangga anaknya. Jadi maklumin aja ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri knalpot gue pakai yang slip on silencer pendek model kalau orang bilang tuh kebanyakan kaleng Coca-Cola. Kenapa? Karena bentuknya bulat kayak kaleng Coca-Cola. Dan ya itu bisa kalian lihat juga bolongannya segede gitu. Ya, jadi kenapa gue milih ini karena gue pikir ya pembuangannya lebih maksimal, jadi performa motor juga makin makin mantep gitu ya, walaupun belum maksimal banget karena kan gue masih slip on belum full system. Nah, kalau misalkan kalian pakai knalpot model kayak gini bener-bener bacotnya parah cuy. Jadi kalau misalkan kalian tinggal di perumahan komplek kayak gitu, gue saranin jangan deh, kasihan tetangga kalian. Ya, terus apa lagi ya? Mungkin gear set kali ya. Nih kalian bisa lihat gear set gue juga masih standar. Nah, itu pakai orisinil pabrik, ukuran 1546. Bahkan rantainya pun masih bawaan pabrik yang kalau misalkan di jalanan tuh parah sih berisiknya. Kacau emang nih Honda, boleh diperbaiki sih kualitas rantainya. Kayaknya gue denger motor pegoh lainnya bawaan pabrik rantainya nggak berisik-berisik banget. Kalau CB tuh khususnya tuh wah gokil sih. Makanya banyak pengguna CB tuh yang ganti triple S kayak gitu. Nah, sebenarnya gue tuh udah pernah ganti rantai cuman di bagian yang depan. Nah, ini kan ukurannya 1546. Gue itu pernah ganti pakai triple S ukuran jadinya 1646. Nah, yang di bagian depan ini gue ganti, gue naikin satu mata jadi ukuran 16. Nah, reviewnya kayak gimana bisa kalian cari, ada di gue udah bikinin, maksudnya review pemakaian 1646 kayak gitu. Oke, lanjut apa lagi ya? Nggak ada apa-apa lagi sih karena motor gue memang masih standar cuy. Gue juga bingung mau reviewnya sebenarnya, makanya kenapa gue bilang singkat ya. Pasti singkat karena apa yang mau direview. Oke, mungkin gini kali ya pembahasannya, kenapa motor gue itu saat speeding bisa cepet naiknya. Ini menurut pendapat gue. Yang pertama, karena motor gue ini adalah bukan motor capek. Maksudnya motor capek itu adalah motor yang dipakai harian kayak orang kerja gitu, setiap hari dipakai. Nah, kalau motor gue ini gue pakai di saat riding doang. Jadi selama 3 tahun ini boleh dibilang kilometer motor gue tuh masih sedikit kayak gitu. Gue sebenarnya mau nunjukin kilometer gue, cuman kuncinya di dalam.
Mager gue ngambilnya, nggak usah kali ya. Tapi yang jelas emang benar motor gue ini bukan motor capek, karena gue pakai itu cuman kalau gue mau riding dan kalau gue mau main aja kayak gitu. Itu teori pertama, pendapat gue, menurut gue. Nah yang kedua itu karena motor gue ini kan tadi gue bilang gue pakai cuman saat riding doang. Maksudnya gue pakai kalau gue mau riding doang. Nah setiap gue riding itu kebanyakan malam hari, di atas jam 12 malam. Nah bisa kalian bayangin jalanan tuh di atas jam 12 malam sepinya kayak apa. Makanya gue tuh selalu jambak gas atau ngebut kayak gitu. Nah mungkin dari ngebut ini mesin gue tuh jadi kayak terbiasa untuk dibawa speed kenceng gitu. Ya mungkin dua teori itu menurut gue adalah jawaban kenapa motor gue itu di saat speeding tuh naiknya cepet kayak gitu. Nah selama pemakaian 3 tahun ini juga sebenarnya motor gue tuh udah pernah rusak juga sensor TPS-nya. Nah sensor TPS itu apa? Sensor yang membaca bukaan gas atau bukaan throttle body. Jadi kalau misalkan nih motor kalian, khususnya CB, pengguna CB, bang motor gue kok 120 km per jam udah ngeden, terus itu kenapa gitu kan. Nah itu ada tuh yang nanya di kolom komentar, ya mungkin karena sensor TPS lu udah rusak kayak gitu. Nah gimana cara lu tahu itu sensor TPS atau bukan? Sensor TPS itu kalau misalkan rusak nih, kalau lu mentokin gas, lu gas full, kalau dia berbet atau ngeden, nah tapi ketika lu kendorin sedikit gasnya itu normal lagi, itu udah pasti sensor TPS lu rusak kayak gitu. Nah waktu motor gue ini sensor TPS nya rusak, itu top speed gue dapet 135, itu udah maksimal banget. Nah tapi setelah gue udah perbaiki sensor TPS nya, ya gue mendapatkan top speed di 149 km per jam. Nah itu videonya ada di video gue yang terakhir, yang sama Aerox bore up tembus 150 km per jam. Itu bisa kalian tonton yang belum nonton. Nah itu juga info jadinya buat pengguna CB khususnya. Jadi kalau CB lu standaran, terus selama lu punya CB lu ngerasa belum dapet top speed, nah itulah jawabannya. Top speednya itu 149 km per jam. Jadi pabrik itu nyeting limiter di gigi 6 itu di 149 km per jam. Nggak tahu kalau misalkan ECU-nya diganti, ya pasti bisa lebih dari itu kayak gitu. Dan selama 3 tahun ini gue juga udah ganti businya pun bukan busi racing, gue pakai busi Denso standar, bener-bener standar pakai motor gue. Oh ya ECU pun gue nggak gue ganti ya, ECU bener-bener masih standar. Terus juga selama 3 tahun ini gue nggak pernah pakai oli macem-macem, gue pakai SPX1 cuy original Astra Honda. Dan gue juga nggak pernah di bengkel-bengkel yang kayak racing gitu. Aduh sorry, ada motor. Ya gue juga nggak ada langganan di bengkel yang khusus gitu, maksudnya bengkel-bengkel kayak yang racing gitu, nggak ada. Gue itu selalu servis di the one and only Astra Honda bengkel Honda dekat rumah gue. Sampai mekaniknya udah kenal sama gue dan tahu motor gue. Ya karena selama 3 tahun ya gue di situ-situ aja nggak macem-macem kayak gitu. Dan sebenarnya gue tuh rada lucu gitu, kayaknya tuh kalian pada heran kenapa sih CB bisa tembus segitu. Ya menurut gue itu adalah malah motor kopling yang pelan gitu, kayak GSXS yang naked punya Suzuki MT-15 itu malah bisa lebih kencang dari CB standarannya. Jadi ketika kalian pada heran gitu, kok motor gue bisa misalkan tembus 140 atau 149, ya justru itu malah pelan kali buat kopling apalagi kayak lawannya yang fairing kan GSX-R, gila standarannya aja bisa pego lebih. Ya makanya gue lucu aja tapi nggak apa-apa sih, jadinya gue bisa ngebuat video ini kan, jadi punya konten lagi ya mungkin itu aja video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab dalam video ini, bisa kalian tanya di kolom komentar, nanti gue akan jawab. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.